Terungkapnya kasus penyelundupan puluhan kilogram ekstasi oleh pilot Malaysia Airlines, Mohab Saufi bin Othman, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyingkap fakta krusial mengenai rapuhnya sistem keamanan lintas negara. Celah pengawasan ini semakin nyata terlihat dari rekam jejak kronologis pergerakan sindikat yang sangat cepat dan terencana. Jaringan pengedar diketahui baru menyerahkan barang haram tersebut kepada pelaku di sebuah apartemen di kawasan Ampang, Kuala Lumpur, hanya 2 hari sebelum jadwal penerbangannya dari Kuala Lumpur International Airport menuju Jakarta, sebuah pola yang mengindikasikan tingginya tingkat eksploitasi sindikat terhadap profesi awak pesawat. Merespons kebobolan sistem tersebut, Otoritas Keamanan Malaysia kini memusatkan perhatian pada pemburuan seluruh jalur distribusi yang menargetkan personel penerbangan sipil. Pihak kepolisian setempat telah berhasil mengamankan jejak komunikasi dan melacak nomor telepon yang digunakan pelaku dengan kelompok penyelundup. Informasi kontak tersebut kini menjadi amunisi utama bagi penyidik untuk memetakan sekaligus mengejar anggota sindikat lain yang menjadi penyuplai utama di balik layar. Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Orang nak bawa barang-barang terlarang ni mungkin dia menyembunyikannya. Mungkin cara dia membaluti barang-barang tersebut yang menyebabkan mesin scanner itu tidak dapat mengesan barang tersebut. So, modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan methamphetamine itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Muhammad Zain menegaskan, penyelidikan berskala nasional ini memicu langkah evaluasi mendasar yang melibatkan 4 instansi strategis, yakni Kepolisian Diraja Malaysia, Kementerian Perhubungan, Badan Pengawasan dan Perlindungan Perbatasan, serta Malaysia Aviation Group. Fokus utama investigasi diarahkan pada kerentanan rute khusus awak penerbangan di Bandara Internasional Kuala Lumpur yang dimanfaatkan pelaku untuk menghindari deteksi kargo biasa. Selain itu, aparat juga menyoroti secara intensif dugaan keterlibatan oknum petugas darat yang berpotensi memuluskan lolosnya barang bawaan masif tersebut melewati gerbang pemeriksaan awal. Skandal ini mencuat setelah petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten mencegat pelaku yang membawa koper berisi 70.144 butir ekstasi seberat 26 kg. Keberhasilan penangkapan di Indonesia tersebut langsung memicu evaluasi mendasar terhadap protokol pemeriksaan kargo penerbangan internasional di Malaysia. Sebagai langkah perbaikan ke depan, otoritas terkait di Malaysia menegaskan penerapan kebijakan tanpa toleransi bagi personel pengamanan bandara yang terbukti memfasilitasi aksi kejahatan ini. Di sisi internal, manajemen Malaysia Aviation Group langsung memperketat standar operasional prosedur terhadap seluruh akses masuk dan keluar pada jalur khusus kru pesawat. Pengetatan berlapis ini dilakukan untuk menjawab keraguan publik terhadap keandalan pemindaian bandara sekaligus mencegah skandal serupa kembali terjadi. Sementara itu, Ketua Umum DPP GMDM Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Arman Depari, yang juga mantan Deputi Badan Narkotika Nasional, mengungkap celah lain yang mesti diantisipasi dari terbongkarnya kasus ini. Satu hal yang perlu kita catat, biasanya, nah ini untuk para petugas mungkin perlu dicermati kembali, karena mereka juga menggunakan modus yang disebut dengan shotgun. Okay. Shotgun itu artinya adalah kurir atau beberapa kurir atau transport yang berangkat dari satu titik menyebar ke beberapa tempat atau dengan tujuan yang berbeda. Jadi bisa saja yang ketangkap ini satu,
kemungkinan besar di daerah lain sudah masuk dan juga menggunakan bonus yang sama. Apa tujuannya menggunakan modus shotgun seperti ini? Supaya kalau satu tertangkap, itu masih ada 2 atau 3 yang lolos. Keberhasilan pencegatan di Jakarta kini menjadi fondasi krusial bagi penguatan sinergi antara aparat penegak hukum Indonesia dan Malaysia. Peristiwa ini sekaligus menjadi peringatan darurat bagi seluruh otoritas penerbangan di kawasan ASEAN untuk segera mereformasi protokol pengawasan perbatasan demi melindungi integritas industri penerbangan sipil dari ancaman kejahatan terorganisasi.